Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Khairina Aprilianti. Saya akan memaparkan materi tentang seberapa penting sih bahasa Inggris dalam kehidupan kita. Seberapa penting bahasa Inggris itu di dalam dunia bisnis. Baiklah, langsung saja kita mulai. Oke. Memang posisi bahasa Inggris saat ini hanyalah sebuah keterampilan yang kita rasa nggak perlu semua orang itu kuasai. Kenapa? Karena memang ia hanyalah sebuah bahasa dan kita pasti berpikir, untuk apa sih banyak-banyak tahu bahasa? Sementara belajar bahasa sendiri aja susah. Titik koma aja masih salah. Iya kan? Sebenarnya nggak gitu sih maksudnya. Jadi seiring majunya perkembangan zaman, negara-negara di dunia ini pasti akan mulai ngembangin teknologi, dan kita tahu bahwasannya gak semua negara itu mampu buat memproduksi teknologi mereka sendiri. Maka dari itu diperlukan kerjasama antar negara untuk mencapai tujuan bersama. Dan tentu satu-satunya komunikasi yang bisa kita gunakan sebagai penyapu seluruh orang di dunia ini adalah bahasa Inggris. Saya tahu sih seberapa penting bahasa Inggris ini. Coba nih, sekilas teman-teman bayangkan, teman-teman berada di masa depan yang perkembangannya udah pesat banget. Udah banyak gedung-gedung tinggi, udah banyak pekerjaan manusia yang digantiin sama mesin dan robot. Lapangan pekerjaan susah dicari karena standar kualitas yang tinggi, dan posisinya ini kalian ini, teman-teman ini nggak bisa bahasa Inggris. Tapi pada masa itu bahasa Inggris dijadikan standar lapangan pekerjaan, sehingga teman-teman susah dapat pekerjaan. Teman-teman cuma bisa diem, duduk depan rumah, pagi-pagi minum kopi untuk nenangin diri, pikiran, dan beban psikologis kalian ya. Karena sampai hari itu juga di tengah peradaban super modern ini, teman-teman masih pengangguran gitu. Lagi pula bahasa Inggris kan gak semenyeramkan itu kok, ya kan? Untuk dipelajari, banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan mempelajari bahasa Inggris ini, bahasa internasional ini ya kan. Salah satunya adalah untuk pendidikan. Banyak tes-tes perguruan tinggi yang sekarang ini nyantumin tes bahasa Inggrisnya sebagai tes dasar. Ini baru tes biasa loh, belum lagi kayak UTBK, tes beasiswa, dan tes-tes lain sebagainya. Yang persaingannya itu di bahasa Inggrisnya itu, ya itu tadi. Apalagi buat kalian yang mau kuliah di luar negeri, tentunya bahasa Inggris akan menjadi syarat tersendiri untuk masuk universitas di luar negeri. Lalu apa lagi sih keuntungan buat belajar bahasa Inggris? Apa cuma buat pendidikan? Enggak dong. Keuntungan menguasai bahasa Inggris ini enggak cuma buat pendidikan, semata-mata pendidikan aja, tapi juga untuk memudahkan seseorang mendapatkan pekerjaan. Nah, kenapa bisa mudah? Kayak udah disinggung di awal nih, di masa-masa peradaban. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu enggak ngestak di situ aja, guys. Semua maju dan terus berkembang. Oke lah, kalau menurut teman-teman nih, bahasa Inggris ini gak sepenting itu buat lapangan pekerjaan saat ini. Tapi nih, kita semua berusaha untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, karena kita gak tahu dan gak bisa menebak apa yang akan terjadi di masa depan. Andaikan seluruh perusahaan ataupun instansi di negeri ini mengharapkan seluruh pekerjaannya bisa bahasa Inggris buat ngembangin perusahaan, gimana? Yang bisa bahasa Inggris akan tetap bertahan di pekerjaannya, namun yang nggak bisa bahasa Inggris ya akan tersingkirkan dan kehilangan pekerjaan tersebut. Nah, belajar bahasa Inggris pun nggak serepot yang teman-teman pikirkan loh. Nggak perlu sampai keluar banyak budget hanya untuk menguasai bahasa ini. Film, terus musik barat yang sering teman-teman tonton tuh pasti
ada yang menggunakan bahasa Inggris kan? Nah, bisa dari sana belajar sendiri, ngafalin dan menambah kosakata. Istilahnya tuh otodidak ya, belajar otodidak. Atau kalau memang mau belajar yang lebih teratur, kini tuh udah ada banyak banget nih aplikasi yang nyediain pembelajaran bahasa Inggris secara gratis pula. Semua udah semakin gampang ya teman-teman, dan kita tinggal menunggu rasa malas kalian atau kita ini buat belajar bahasa Inggris ini hilang. Kalau sudah bisa bahasa Inggris kan enak, nonton film barat gak pakai subtitle, keren gak tuh? Nah, kalau nyari lagu ambiar nih, ambiar yang barat pun rasanya gak perlu lagi tuh nyari-nyari tahu arti liriknya dulu. Pokoknya udah berasa go internasional banget deh kita ini. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih, aku mau tanya nih sama teman-teman. Teman-teman mau jalan-jalan keliling dunia? Bayangkan besok itu ceritanya teman-teman dapat uang 1 miliar di bawah kasur, entah dapat dari mana. Lalu teman-teman mulai ancang-ancang perjalanan kemana nih? Atau mau ke Korea misalnya, Jepang, atau kemana kayak gitu ya. Sampai udah nyiapin baju, koper, bahkan sampai udah bikin paspor. Tapi semuanya tuh gagal. Kenapa? Hanya karena kalian gak bisa bahasa Inggris. Nah, dengan kita menguasai bahasa Inggris nih, gak bakalan tuh batal perjalanan jalan-jalan ke luar negeri. Bebas mau destinasi ke mana aja yang kalian mau, termasuk ke Mars kalau mampu ya. Bahasa Inggris sendiri ini emang udah banyak dipakai di sejumlah negara. Sebagai apa? Ya sebagai bahasa formal kedua mereka. Saking diperlukannya penguasaan bahasa Inggris, untuk apa? Ya untuk memajukan suatu negara. Jadi, dari berbagai penjelasan, kalau ditanya seberapa pentingnya sih belajar bahasa Inggris? Maka jawabannya sangat simpel sih sebenarnya. Iya, penting banget. Kecuali bagi kalian yang memang gak ada niatan destinasi, gak ada niatan kerja ya, pokoknya gak mau ngapa-ngapain nih, jatuhnya bahasa Inggris itu tadi sifatnya gak berguna gitu. Tapi kayaknya gak mungkin deh. Semua orang pasti pengen jalan-jalan, kuliah ke luar negeri, pengen cari kerja ya kan. So ya, tunggu apa lagi? Ayo kita belajar bahasa Inggris, kita belajar otodidak ataupun belajar apapun. Yang penting bahasa Inggris kita bisa lancar. Oke, sekian kali ini pemaparan materi dari saya mengenai seberapa penting bahasa Inggris. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.